Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan kami, Herianto Purwantoro dan juga Taufik Andi Wibowo, yang tentunya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 ini. Selamat telah melaksanakan penilaian tengah semester pada minggu yang lalu. Tentu semoga pelaksanaan PTS yang telah dilaksanakan menjadi refleksi kita bersama untuk nantinya menjadi bahan untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kondisi alam Indonesia tentang keadaan fisik wilayah. Keadaan alam di Indonesia pada umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tentang keadaan fisik wilayahnya serta flora dan fauna. Berikut merupakan kondisi geologi Indonesia. Nah, anak-anak bisa melihat di sini wilayah Indonesia. Ini merupakan wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini dihimpit oleh 3 lempeng besar yang aktif di dunia, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, 3 lempeng ini saling bertumbukan, saling bertemu, di mana lempeng Indo-Australia ini menujam ke utara. Ini ada di deretan Sumatera hingga ke Jawa, kemudian Nusa Tenggara dan Bali di sini. Kemudian di sebelah utara, di sini ada lempeng Pasifik yang menujam ke arah Maluku, kemudian juga Papua, Sulawesi. Nah, ada di sini. Kemudian yang menjadi lempengan yang besar ini adalah lempeng Eurasia. Di sini merupakan dataran yang luas, yaitu lempeng yang besar. Di sini terdapat wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya. Nah, di sini lempeng yang saling bertumbukan tersebutlah yang membuat di Indonesia banyak terdapat gunung api. Di sini terdapat barisan gunung berapi yang nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, dampak dari tumbukan lempeng tersebut, anak-anak bisa melihat inilah peta sebaran gunung api di Indonesia. Dari mulai Aceh, di sini ada gunung api, Aceh terus ke selatan, memanjang hingga ke daerah Maluku, Maluku Utara, kemudian di daerah Gorontalo. Nah, di sini ini merupakan rangkaian Ring of Fire, yaitu cincin api yang ada di dunia yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng. Di sini ada Indo-Australia, di sini ada Eurasia, dan kemudian di sini ada lempeng Pasifik. Nah, gunung api yang ada di Indonesia ini secara umum ada 3, yaitu Gunung Api Perisai, Gunung Api Mar, kemudian Gunung Api Strato. Gunung api di Indonesia umumnya merupakan gunung berapi tipe strato, yaitu gunung berapi yang berbentuk kerucut. Di sini bisa dilihat kerucutnya, yang tinggi dengan lereng yang curam. Di sini bisa terlihat perlapisan dari gunung tersebut. Di sini magma yang keluar menjadi lava, kemudian di sini membentuk permukaan gunung tersebut, sehingga pembentukan gunung ini berlapis-lapis. Kemudian di sini ada yang tipenya perisai, ini yang gunung api namun dia tidak terlalu berbentuk kerucut, jadi melebar. Ini cukup landai gunung api perisai. Kemudian ada gunung api Mar. Gunung api Mar di sini di puncaknya terdapat kawah. Nah, karena suatu proses letusan yang besar. Nah, proses gunung api ini pada dasarnya adalah yang saling berterusan. Jadi tipe ini bisa berubah terus-menerus tergantung dari proses pembentukan gunung api tersebut. Misal di sini gunung api strato kan berbentuk kerucut, kemudian di sini meletus, ya kan, meletus, di sini hancur, kemudian akan berubah menjadi gunung api Mar. Nah, gunung api strato contohnya ada di sebelah utara kita di Yogyakarta, berbatasan dengan Jawa Tengah, Boyolali.
Nah, ini adalah Gunung Merapi yang berbentuk strato kerucut ya, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah salah satu contoh gunung tipe api Mar. Nah, pembentukan gunung api yang tadi sudah kita jelaskan, kita belajar bersama-sama, ini merupakan salah satu tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, kemudian ada tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar tubuh bumi. Dari dalam bumi di sini ada tiga macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Kemudian yang dari luar tubuh bumi di sini ada pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait tenaga endogen. Tenaga endogen di sini dibagi menjadi tiga, yaitu tektonisme merupakan suatu proses terjadi di dalam bumi yang terjadi akibat adanya pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada lempeng tektonik di dalam perut bumi. Nah, ini merupakan salah satu contoh lipatan, bentuk lipatan secara grafis demikian. Jadi tanah atau lempeng tersebut melipat karena ada tenaga dari dalam, tekanan yang tinggi dari dalam. Nah, ini melipat bagian permukaannya. Kemudian di sini ada patahan. Nah, ini patah kan, perlapisan di sini patah. Nah, ini turun dan ini naik. Nah, ini merupakan bentuk patahan yang disebabkan oleh tenaga tektonisme. Jadi ada tekanan dari bawah, ini tekanan dari bawah ke atas. Dan ini juga karena ini tekanan ke atas, maka di sini akan tetap tinggal di sini dan ini terangkat ke atas. Ini terjadi suatu proses pengangkatan yang diakibatkan oleh patahan. Kemudian vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Nah, di sini digambarkan merupakan proses kegunung apian ya. Di sini magma yang keluar itu disebut lava. Dari magma yang keluar itu menjadi lava dan kemudian membeku ya. Nah, kemudian membeku itu membentuk perlapisan di atasnya. Jadi permukaan ini juga diakibatkan oleh tenaga vulkanisme. Kemudian terdapat gempa bumi, merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat perlepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa tektonik, ya ini adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Kemudian ada gempa vulkanik, gempa karena adanya aktivitas kegunung apian. Jadi gempa bumi ini dibagi menjadi dua, gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Nah, dari permukaan yang telah dibentuk oleh dua tenaga tersebut, tenaga endogen dan juga tenaga eksogen, serta juga karena tembukan lempeng juga, tembukan lempeng itu juga salah satu termasuk tenaga endogen. Nah, ini menghasilkan fisiografis dari Indonesia, kenampakan alam atau bentuk muka bumi dari Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini bisa dilihat gugus-gugus pulaunya. Nah, ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Sulawesi, di sini ada Kalimantan, di sini ada Maluku, kemudian Papua. Jumlah pulau lebih kurang ini ada 13.466 pulau dengan luas wilayah 5.180.053 km persegi, dengan luas datarannya seluas 1.992.570 km persegi, kemudian lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini ditunjukkan bahwa luas lautan itu lebih luas daripada luas dataran yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah nampak ya, yang warna biru ini merupakan daerah laut. Nah, proses pembentukan muka bumi ini bisa dilihat dari simbol warna di peta ini. Nah, ini warna oranye cenderung gelap. Di sini adalah wilayah pegunungan, kemudian ada dataran tinggi, kemudian ada wilayah perbukitan, kemudian ada wilayah dataran rendah seperti yang ada di Papua. Nah, ini bisa diamati di peta fisiografis Indonesia bagaimana kenampakan muka bumi di wilayah Nusantara.
keadaan iklim di Indonesia. Secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim yang dipengaruhi oleh angin muson, iklim tropis yang mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan, kemudian iklim laut dipengaruhi oleh wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Di mana iklim tropis ini dipengaruhi oleh garis lintang. Garis lintang Indonesia berada di ekuator atau di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia masuk dalam jenis iklim tropis. Kemudian wilayah laut yang luas. Nah, ini yang menyebabkan adanya penguapan yang tinggi di wilayah Nusantara, di wilayah tanah air, sehingga banyak terjadi hujan. Nah, mari kita pelajari lebih dalam, terutama untuk yang angin muson tersebut. Nah, angin muson yang mempengaruhi proses terjadinya iklim musim. Nah, nampak pada gambar di sini adalah angin muson barat. Di sini angin muson barat yang warna merah, kemudian angin muson timur yang warna hitam. Di sini angin muson barat bergerak dari wilayah Samudra Pasifik. Di sini wilayah Samudra Pasifik, kemudian ke selatan. Nah, ke selatan ini berbelok ke arah timur menuju ke dataran Australia melewati wilayah Indonesia, di mana wilayah Samudra Pasifik ini terjadi penguapan yang tinggi karena berada di wilayah lautan. Nah, ini membawa uap air. Proses membawa uap air ini turun ke selatan kemudian berbelok ke arah timur. Ke arah timur di sini membawa uap air yang besar, sehingga pada pelaksanaan muson barat ini, ketika terjadi muson barat, wilayah Indonesia terjadi musim penghujan. Kemudian sebaliknya, ketika angin muson timur, yang ini yang warna hitam, angin muson timur dari wilayah Australia yang di sana terdapat padang savana yang luas sehingga airnya sedikit. Ketika air sedikit yang dibawa oleh angin ini membawa uap air yang sedikit, maka di wilayah Indonesia terjadi musim kemarau karena tidak ada uap air yang mencukupi untuk terjadinya proses hujan. Nah, ini merupakan proses yang terjadi ketika iklim musim yang disebabkan oleh angin muson. Nah, mari kita melihat peta perjalanan ras Mongoloid Yunan ke Nusantara 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, kita coba ingat kembali tentang pergerakan angin muson. Kalau kita melihat proses angin muson barat ini kan dari Filipina, anginnya dari Filipina, kemudian ke selatan dan kemudian berbelok ke arah Australia, jadi berbelok ke timur. Angin muson barat itu dari Samudra Pasifik ke selatan hingga ke Australia. Nah, di sini dimanfaatkan oleh bangsa Yunan, ras Mongoloid dari Yunan di Cina Selatan ini untuk melakukan perjalanan, yaitu melakukan migrasi dari Cina Selatan menuju ke wilayah Nusantara, dari mulai wilayah Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan. Inilah yang menjadi asal-usul atau asal muasal ya penduduk di Nusantara yang dalam catatan sejarah berasal dari Yunan dari Cina Selatan. Nah, inilah nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, melihat dari iklim yang ada, yaitu disebabkan oleh iklim musim, iklim tropis, kemudian iklim laut. Nah, ini kita bisa melihat curah hujan yang ada di Indonesia. Ini merupakan peta analisis curah hujan Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, ini curah hujannya. Curah hujan pada waktu Agustus ini cukup rendah ya di daerah Jawa. Kemudian di Kalimantan ini masuk kategori menengah. Kemudian di wilayah Sumatera ya, di wilayah Sumatera di bagian selatan ini masuk kategori rendah, kemudian di bagian utara masuk kategori menengah. Kemudian di Sulawesi ini juga masuk kategori rendah, kemudian ini di
wilayah Papua dan Maluku ini masuk kategori menengah hingga tinggi. Nah, ini merupakan diakibatkan oleh pengaruh angin muson karena pada bulan Agustus 2020, angin muson yang terjadi di wilayah Indonesia ini adalah angin muson timur, yaitu dari wilayah wilayah Australia, kemudian anginnya menuju ke utara, kemudian berbelok ke Samudra Pasifik. Nah, angin dari wilayah Australia ini sedikit mengandung air, sehingga pada bulan Agustus 2020 wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, silahkan materi yang sudah saya sampaikan ini diperkaya di buku siswa, di buku paket terutama, serta di sumber-sumber yang lain untuk dipelajari lebih dalam. Jadi ini merupakan pengantar untuk anak-anak semua bisa mempelajari buku tersebut. Ini adalah gambarannya dalam bentuk yang lebih mudah bisa dipahami. Kemudian jangan lupa kerjakan juga kuis untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk flora dan fauna. Nah, ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia ini menjadi karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat luar biasa. Dari mulai penampakan alam yang indah, juga kondisi alam yang sangat mendukung untuk proses kegiatan ekonomi dari mulai pertanian, nelayan. Nah, itu nanti anak-anak bisa lihat di buku paketnya. Itu ada tentang penjelasan angin musim yang mengakibatkan aktivitas pertanian dan juga kelautan yang ada di tanah air. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan mari kita belajar bersama, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan di setiap aktivitas. Mari tetap sehat dan mari tetap semangat untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.